khususan ila Rafai Rasidina Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Bakir Salat khususan ila Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani qadar sallallahu alaihi wasallam ya alim masyaallah ila maghrib ya bariha wa bariha min qafin la qafin min laduna يا من شيخي ومشمى شيخي وأستاذي ومعلمي على خير بسم الله صلى الله عليه خوزين سبحان بدل الحديث محمد رزق السلام عبد الله فاقي وسلام موفد وخبر مدرسة سامع وجامع مسلم جامع مسلم في هذا الكتاب وأصولهم وفروعهم شعب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين قال الفقيه رضي الله تعالى عنه حدثنا محمد بن فاضل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن يوسف حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الفقيه قال وجدوا سبوا الفقيه سبوا إكلا الفقيه أبو الليث السمرقندي رضي الله تعالى عنه حدثنا محمد بن فاضل ceritakan ing kita sapa Muhammad bin Fadil haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Ismail bin Ja'far anin Ala ibn Abdurrahmani nyeritakan an Abi Hurairah saking ikilah sahabat Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ridani sapa sing ridani sapa Allah Gusti Allah taala khalimah luhur sapa Allah ridani anhu saking ikilah Abi Hurairah nyeritakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sak temene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam muga-muga nambahi rahmat ta'zim sapa sing nambahi rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah nambahi rahmat ta'zim alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallama lan muga-muga nambahi kila keselamatan qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ala azullukum ala ma yamkhullahu ta'ala bihil khotoya wa tarfa'u bihid darajat ala azullukum ana to ala eling ala azullakum ana to orang eling nuduhaken sapa ingsun ing sira kabeh duduaken alama ing atase ikilah perkara mau yamhu kang bakal mbusek kang bakal menghapus sapa sing menghapus sapa Allah Gusti Allah taala khalimah luhur sapa Allah menghapus bihi sebab ikilah ma menghapus al khotoya ing ikilah piro-piro kesalahan ing ikilah piro-piro keluputan ing ikilah piro-piro dosa wa tarfa'u lan bakal ngangkat lan bakal ngunggahaken sapa Allah bi sebab ikilah ma ngunggahaken ad-darajati ing ikilah piro-piro derajat qalu mongko padha jawab sapa ikilah sahabat bala nggih ya Rasulullah bala nggih ya Rasulullah ya Rasulullah qala dawuh sapa Kanjeng Nabi isbaghil wudu nyempurnakno sapa sira al wudu'a ing ikilah wudu
oleh nyempurnakna wudu mau fi sibrati ing dalem ikilah tingkah kang abot, tingkah sing awak-awakan iki ora seneng. Wasabri lan sabar alal makarih ing atase ikilah pira-pira perkara kang ora den senengi. Wa kasratul khata lan akeh ikilah langkah mau ilal masajidi maring pira-pira masjid. Wanti dharis sholati lan ngenteni ikilah waktune salat. Wanti dharis sholati lan ngenteni ikilah salat ba'da sholati dalem sakwise nglakoni ikilah salat. Fadzalikum mongko utahi mengkono iki iku arribatu ikilah benteng, yakni ngersakaken sapa ingsun Kanjeng Nabi al khisnu minal aduwi saking ikilah beteng saking ikilah musuh. Wa yuqalu lan ucapaken yakni fadlur ribat utawi ikilah luwe utamane ikilah benteng allazi kang yurabitu kang bentengi sapa ikilah Allah fi sabilillah taala ing dalem dalan ikilah Allah taala. Hadis sing diceritaken saking Abi Hurairah nyeritaken saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe Kanjeng Nabi, ala azullukum ala ma yamkhullahu ta'ala ala azullakum ala ma yamkhullahu ta'ala bi al khotoya. Iling, apakah saya tidak menunjukkan nanggone awakmu kabeh ma yamkhullahu ta'ala bil khotoya? Jadi aku Kanjeng Nabi nang kono dawuh nanggone para sahabate, awakmu apa toh nang kono iku kepengin kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu di ngapura kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus awakmu duweni derajat sing mulya nanggone sisine pangeran. Derajat sing luhur nanggone sisine pangeran. Jadi para sahabat niku menawi urusan-urusan sing nanggung itu berkaitan kalian masalah-masalah akhirat niku semangate mboten ukur. Semangatnya luar biasa. Semangat yang luar biasa itu dikarenakan keimanan yang begitu kuat yang sudah tertanam di hati setiap para sahabat. Mula apapun itu yang berhubungan dengan akhirat tidak berpikir panjang. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, selalu berusaha semaksimal mungkin menjadikan kehidupan dunia itu adalah mempunyai nilai-nilai di akhiratnya. Maklum keimanan para sahabat itu kuat. Karena apa? Karena sahabat-sahabat waktu itu masih bertemu dengan sumber dari yang membuat iman dia itu adalah kuat, yaitu ketemu Rasulullah. Wong sing ketemu Rasulullah awa-awaan iki mboten ngraosaken kepanggih kalian Kanjeng Nabi. Tapi saged pinanggih kalian
ulama-ulama, kiai-kiai sepuh sing nang kono itu bagian dari warasatul anbiya. Kiai-kiai sing kiai sepuh, kiai sing orang ngerti lan tidak mau mengerti, kiai yang di situ itu tidak mengenal adanya politik, ya. Pokoknya nang kono ibadah nanggone pangeran. Sebab beda, walaupun ketemu banyak kiai, antarane kiai yang berpolitik atau kiai politik kalian kiai sing nang kono iku urusannya ambek pangeran tok niku benten. Yang bisa membedakan itu adalah hati kita. Yang bisa membedakan itu adalah hati kita. Nek secara zahir tidak ada beda. Ketemu kiai yang basicnya, yang latar belakangnya itu macam-macam tidak ada bedanya. Tetap itu adalah ulama, tetap itu adalah kiai. Secara zahir kita tetap di situ tidak bisa membedakan. Tapi secara batin hati kita ini akan menilai siapa sesungguhnya yang dinamakan ulama itu. Maksudnya kados ngeten. Pancaran dari kedekatan ulama-ulama sing nang kono parek nanggone pangeran, pancaran takorupe ulama utawa kiai sing parek nanggone pangeran iku sinyalnya, nurnya ini akan dirasakan oleh setiap siapapun yang melihat ulama tersebut. Jadi ketika jenengan mirsani ulama sepuh atau ulama muda, ya kiai-kiai muda, nek atine sampeyan nang kono iku terus langsung nang kono iku connect, nyambung sinyale sampeyan nang gone pangeran, mongko iku menjadi bagian dari tondo-tondone kiai utawa ulama sing nang kono ada hubungan yang spesial kalian pangeran. Jadi ora usah nang kono dituturi, belum sampai dituturi, bertemu tok niki sampean sudah diingatkan kalian Allah, sampean nyambung nang gone pangeran. Krono apa? Krono nang kono oleh nure wong sing parek nang gone pangeran. Dadi simpangan ngoten kemawon, masyaallah. Sampean wis ngrasa ya Allah. Alhamdulillah sik dikai kesempatan iso ketemu kalian kiai. Sampean wis nang kono iku himae nang gone masalah dunya niku langsung turun. Himae sampean nang gone masalah dunya turun tapi diganti dengan himma sampean nang gone masalah akhirat. Ya Allah, awa-awa antusane akeh ngeten iki ya. Sik dikai kesempatan kalian pangeran iso nguwasi nang gone kiai sing nang kono iku tak korupi nang gone pangeran lebih dari yang lainnya. Niku ada hati ini yang menilai itu hati. Yang menilai itu adalah hati. Oh no, sing nang kono iku kapan ketemu tidak memberikan asar apapun kecuali kalau memang baru diberi adanya wawasan tentang keilmuan. Wawasan tentang keilmuan. Makanya bahwasanya wawasan ini, wawasan keilmuan yang disampaikan ini ada kalanya bisa menembus hati setiap orang yang mendengarkan, wong sing ngaji, ono kalane orang duweni asar blas. Mula niku ketika Rasulullah menerima wahyu
Yang pertama kali diperintahkan untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah perintah untuk membaca. Ketika orang yang mempunyai wawasan untuk bisa membaca ada kalanya dengan mata, membaca dengan hati, membaca dengan nurani. Banyak fasilitas kita untuk bisa membaca setiap apapun itu kata. Lah ilmu ono kalane bil qalam, maka allamal insa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Tertulis dan ditulis. Ilmu ada kalanya tertulis dan ditulis, ada kalanya itu. Ada kalanya ilmu bil lisan. Ilmu itu bukan dibaca, tapi setelah dibaca direkam di otaknya dan disampaikan melalui lisannya. Dua ilmu lisan. Ada kalanya ilmu bil qalbi. Ilmu bil qalbi ini ada kedekatan antara yang mempunyai tersebut dengan Rabbnya. Alias ilmu-ilmu yang tidak ditemui dengan tulisan-tulisan tapi langsung mendapatkan sambungan saking Allah. Maka macam-macam dari keilmuan yang ada, kita ada kalanya menjumpai mereka-mereka yang mempunyai titel, mempunyai gelar keilmuan yang ada, sarjana muda atau ke titel doktor, ya profesor dan yang lainnya. Dengan pembelajaran itu akhirnya bisa menyampaikan tentang adanya ilmu. Ketika kita bertemu, kita tidak akan bisa merasakan getaran-getaran atau keilmuan tersebut sebelum disampaikan. Sebelum keilmuan tersebut disampaikan atau menjadi mata kuliah dari pelajaran tersebut, baru sampai kepada mustami'nya, pada murid-muridnya. Ada kalanya keilmuan yang ada itu adalah bil qalbi. Tanpa adanya suatu proses pembelajaran secara klasifikal atau pembelajaran secara sebagaimana era modern ini. Jadi hanya dengan getaran-getaran nangkun itu antara hati dan hati, ini sudah bisa mentransfer keilmuan yang ada. Ya, maka ketika jenengan ketemu dengan orang-orang yang mempunyai karakter keilmuan yang luar biasa, tapi keilmuan tersebut tidak bisa menembus dari setiap orang yang bertemu dengannya. Harus disampaikan dulu melalui media pertemuan-pertemuan yang ada. Lah, sampean tidak akan bisa mengambil itu semuanya sebelum sampean belajar darinya. Mongko kiai-kiai sepuh rumiyin banyak di dalam segi pembelajarannya, kalau diruntut secara nalar jelas tidak masuk akal. Jarang nang kono iku ngaji suwe utawa nek ngaji nang kono iku ora kena dirungokaken. Nek ngaji ora kena dirungokaken. Alias mboten kena dirungokaken kecuali santri-santri sing nang kono itu sudah. Dadi riyen niku wonten
guru wonten kiai niku model ngeten. Dadi mondok nek sedurung 40 dina nang pondok iku. Ngrungokno ngajine mboten saged. Mboten saged nang kono iku maknani kitab enggak mboten saged. Santri-santri itu mendengarkan apa yang disampaikan mboten memahami 40 hari. 40 hari niku mboten saged. Dadi ngajine kaya ngremeng ngoten niku modele. Tapi nek lebih dari 40 hari, santri ku nek ngaji masyon kan atusan. Sampai nang kono iku di luar dari tempat ngaji nang kono. Dadi nang dalem ngoten sampai nang dalan-dalan ngoten niku. Ado sak pira ngoten ya krungu, ya iso nang kono iku menerjemahkan napa sing didhawuhna di dalam pengajian tersebut. Model kados ngaten. Nah, sekarang kan harus melalui media pengeras suara dan yang lainnya. Dulu itu kadang-kadang tidak pakai pengeras suara, nang kono mburi kono ya tetap krungu. Iku bagian dari keistimewaan kiai-kiai biyen nek mulangi santri nih. Jadi diakoni santri nang kono itu istilahnya nek nang kono iku wis 40 dina nang pondok berarti wis mulai bisa memahami apapun itu yang ada di pondok itu, alias apa yang diajarkan bisa nang kono diterima. Mboten sing modele kados ngaten. Wonten sing ngaji iku kadang-kadang nggih. Malah nih kiai-kiai niku karaktere macam-macam. Kiai-kiai sepuh rumiyin niku karaktere macam-macam. Ada yang karakter kedisiplinan ditekankan kepada santri-santrinya. Wonten karakter bagaimana menekankan ketaatan seorang santri kepada gurunya. Wonten di situ karakter di mana di dalam pengajaran itu dikongkon tirakat tok. Macam-macam karakter dari setiap pengajar itu macam-macam. Jadi tidak usah di situ itu terus dibanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Karena beliau mendapatkan keilmuan tersebut mungkin dari jalur yang seperti itu. Ada yang mendapatkan keilmuan dari jalur kedisiplinan di dalam belajar tersebut. Ono sing kalah nih ketika mendapatkan ilmu tersebut dengan jalur nang kono iku tirakat. Ono kalah nih nang kono oleh ilmu iku sing dirasakno iku sebab jalur khidmah. Macam-macam. Dan itu akhirnya ketika pulang ke rumah dan menjadi seorang kiai, penekanan-penekanan lebih ditekankan sebagaimana apa yang beliau alami ketika mondok. Maka karakteristik di Pondok Nurul Huda sekarang ini, karakter yang di situ itu adalah mengumpulkan beberapa karakter di dalam cara mendidik santri-santri. Karakter kedisiplinan yang ada ditanamkan melalui bagaimana mendidik putra dan mendidik para santri-santrinya. Kedisiplinan yang ada. Betul-betul diakui bahwasanya Abah ketika mendidik para santri dahulu itu adalah disiplinnya mboten ukuran. Disiplin mboten ukuran. Ngaji kalau nderekno Abah pengajian terus nang kono bondo kuping, ya alamat nang kono iku ya digremengi, ditukani. Kuping itu oleh bagian. Ngaji ku bondo kuping tok. Bondo kuping tinggo ngadeg niki wis miring wis lugur ngoten nggih. Dadi ya nggawa buku, ya nggawa pulpen. Dicatat. Nah saiki nang kono pun kula rekam. Yang penting bahwasanya ada media di situ yang bisa menjadikan keilmuan sampean itu ketika sampean butuh nang kono sampean bisa menemukan pengajian-pengajian waktu itu. Ya karena memang eranya sudah modern. Eranya memang modern. Yang penting intinya bagaimana ilmu yang disampaikan tersebut bisa menjadi pembelajaran yang sekarang ini belum sampean butuhkan, tapi nanti ketika jenengan pulang ke rumah menjadi sesuatu
yang jenengan butuhkan. Tadi kedisiplinan, disiplin di dalam waktu jamaahnya. Abah kalau jamaah zuhur ya rata jam 2, asar ya jam 5, rata jam 5, terus berangkat nopo berangkat rutinan, dan rutinan itu mulai nangkono iku ya belum mempunyai kendaraan roda 4 alias sepeda pancal sampai beliau mempunyai kendaraan roda 4. Dengan istilah lain bahwasanya beliau ngurmati rutinan itu mulai dalan nang kono iku ora kena diliwati nek waktu udan sampai dalan di aspal. Dan itu diceritakan sendiri oleh orang-orang yang pertama kali ketika Abah merintis rutinan nang ngene wilayah-wilayah sekitar Malang. Sampai kadang-kadang niku wayahe udan, sepeda pancal niku ditenggolo. Sebab orang kena diliwati sepeda. Gini kutan gini daerah Mas Jaka niku. Niku sepeda ditenggolo. Dan itu sampai beliau menjelang kapundhut tetap nang kono rutinan seperti itu dilakukan terus. Saya sendiri secara pribadi itu sering berebes pilih ketika diminta mendatangi tempat di mana Abah mulai perjuangannya dulu ngurmati nang daerah-daerah yang terpencil tersebut. Saya itu sering berebes milih. Berebes milihnya bagaimana? Setiap jalur yang dilewati itu sekarang aspalan. Saya membayangkan bagaimana perjuangan Abah waktu itu dengan sepeda yang sepeda nang kono iku ya mungkin ora sepeda saiki kalau memang pakai sepeda. Jalurnya di daerah apa itu? Daerah mana itu yang masih som itu? Pulung Dowo. Ya, kalau ini Terong Dowo, nanggone Mas Jaka, kalau di Masisom itu Pulung Dowo. Itu perjalanan itu saya itu sering berbes milih. Dan pernah suatu ketika ning itu pun derek waktu nanggon iku Jumat itu. Waduh piye iki. Aduh awak-awakan saiki nanggon numpaki sepeda rada kepenak. Biyen zamane Abah niku ndane dalane mosok kaya ngene. Awak-awakan dalan lubang titik ngoten nggih mawon wis dalan kok gak enak. Biyen niku sing enak nang kono kena dihitungi daripada gak enake. Saiki sing gak enak nang kono kena dihitungi dalane. Jeglongane kena dihitungi. Nek biyen sing enak kena dihitung, ngoten lho nggih. Rata-rata dalane ya makadaman ngoten niku. Ngoten niku mantun khutbah terus ngaji, ngurmati wong-wong kundur di sini itu jam 3. Jam 3 asar niku lho. Mantun asar pun berangkat malih rutinan malih. Disiplinnya mboten ukuran. Makanya ketika orang waktu rutinannya Abah dulu terus matur kayak nopo rutinannya Abah monggo dipun terasaken sampai dilereni. Itu memang selalu mengenang perjuangan. Wis kula punten kula ten kene putra-putra kemawon kula ngoten tok. Silakan gini Guston, silakan dan gini. Dan saya katakan secara langsung bahwasanya kalau memang ketika putra-putra berhalangan, maka kula siap untuk itu semuanya. Sing penting mboten dadak ngoten tok. Sebab kadang-kadang wae Jumatan terus ndadak. Niki jadwale pun tabrakan. Makanya kula napa niku kula utarakan ketika jadwal itu bertabrakan, maka saya akan lebih mementangkan dan mementingkan jadwal rutinannya Abah daripada jadwal-jadwal saya yang bisa saya limpahkan ke yang lainnya. Asalkan mboten dadak, mboten. Dan itu saya yakinkan kepada apa itu tempat-tempat rutinan monggo diterasakan. Ketika saudara-saudara saya tidak bisa, maka serepot apapun saya akan selalu apa itu
menyiapkan diri saya untuk pengajian rutinan itu. Jadi makanya bahwasanya kadang-kadang nanggun itu saya hanya sebagai apa? Ya sebagai sesuatu apa itu penjaga gawang saja, hanya menjaga saja. Hanya menjaga itu semuanya bisa tetap kita selalu sebagai penyemangat diri kita itu adalah sejarah-sejarah dari orang-orang sepuh, perjuangan-perjuangan orang sepuh. Jadi berjuang bukan hanya dengan tenaga saja, materi juga. Masjid nang kono iku gurung karu-karuan. Wis nawon ora ana danae nang ngene dalem, nang omah. Itu. Dan itu diceritakan oleh begitu disiplinnya beliau. Sangat disiplin di dalam waktunya ngaji ya. Maka pengajaran di Pondok Nurul Huda ini adalah di situ menekankan adanya kedisiplinan, karena sebagai seorang pelajar apapun itu tanpa disertai kedisiplinan itu sulit. Kedisiplinan itu sebagaimana sesuatu yang mendekati keistiqomahan. Ya, itu penting. Ketidakdisiplinan jenengan semuanya nanti dikhawatirkan akan terbawa nanti sampai jenengan ini di masyarakat. Berapa waktu yang dihabiskan oleh masyarakat karena telatih sampai datang? Berapa waktu yang secara keilmuan tersebut eman-emani setengah jam? Ya, karena apa? Karena keteledoran kita yang tidak disiplin dengan waktu. Jadi acara pengajian jam 7 sampai tekani setengah 8. Acara pengajian jam 7 sampai tekoi jam 8. 1 jam nunggu sampean. Kan eman-eman. Makanya niku nek kiai-kiai sepuh niku yang terkenal disiplin niku ya termasuk ya apa? Apa mboten disiplin apa itu? Bukan mengatakan tidak disiplin, tetap disiplin, cuma semakin sepuh apapun itu kan selalu lama. Di kamar mandi dulu kalau sing nom-noman kan iso mencolot dan yang lainnya kan cepet. Nek sepuh kan selalu ini. Ketika beliau berjalan juga tidak bisa cepat. Dan waktu beliau dengan kursi roda itu kan tetap dengan waktu yang ada, cuma apa? Karena keterbatasan usia yang ada, inilah yang kadang-kadang membuat waktunya bergeser. Saya itu sering dari apa dulu itu kalau pengajian ya jam 8 pokoknya jam 8 kudu teko nang pengajian. Tadi acara di Blitar berangkat Marisa jam 8 harus nyampe sana. Jadi sudah biasa kalau dengan supir-supir yang dahulu itu dengan was. Jadi apa itu dalanan itu koyok nangkun itu ora di atas rata-rata perjalanan itu banter-banter sudah biasa. Tadi saya nderekno itu sudah biasa. Karena apa? Disiplin beliau dengan adanya waktu. Ya. Karena waktu terus kan berkurang terus. Apa itu semakin apa? Dulu di jalan tidak seramai sekarang ini. Bisa dipastikan kalau memang acara ke Panjen itu kan hanya memakan waktu dulu itu hanya sekitar 20 menit sudah sampai. Sekarang 30 menit, kadang-kadang belum sampai. Semakin kan ini kan semakin ramai kendaraan dan itulah kadang-kadang ini. Jadi kedisiplinan beliau dan kiai yang disiplin termasuknya almarhum Mbah Muhid. Mbah Muhid itu kakak dari Pak Hasim ya, Pak Hasim Muzadi. Disiplinnya ada ukuran. Ini acara gitu dan Mbah Sahal juga disiplin. Bahkan pernah suatu ketika Mbah Muzadi ini diundang nang desa. Diundang jam 7, ya tekoi jam 7. Mustamee masyarakat itu belum teko, Mbah Muhid
wis teko dengan beberapa masyarakat biasa. Cari ini bangsere, dilungguhno nang mburi. Akhirnya acara gak mulai-mulai sebabnya ngeleki Mbah Mukid gak rawuh-rawuh, gak biasane nek Mbah Mukid itu belum rawuh, mesti rawuh. Dan waktunya akhirnya panitia bingung. Iki acara wis jam jahe nek kok kurang mulai ngenteni Mbah Mukid. Ngerti Mbah Mukid iku nek panitia bingung ngeleki Mbah Mukid akhirnya disapa Mbah Mukid. Jenengan madosi sinten? Masya Allah Mbak, jenengan kula rantos ket wau. Nah kula niki dikengken lenggah mriki nggih kula ten mriki ngoten. Lah iki napa wong kula niku sing ngengken nggih bangser. Nggih kula nggih lenggah. Monggo Mbah wekdal jenengan munggah Mbah ngoten. Dadi disiplin mboten ukuran. Termasuk almarhum Mbah Yai Sahal. Nggih ngoten. Wis pacaane ora neko-neko, pacaane wong biasa. Mulane kadang-kadang pacaan itu kadang-kadang ya yang bisa yang membuat beda itu kan model gaya ini. Jadi Mbah Mukid nggih bacaane nggih kados ngoten, Mbah Sahal nggih kados ngoten bacaane, surban nggih surban tipis mboten nate terus mboten nate napa niku mangertos kadang-kadang ngagem napa udeng-udengan iki mboten nate mangertos. Iku disipline mboten ukuran nggih. Jadi ketidakdisiplinan jenengan itu akan mengorbankan banyak orang. Akan mengorbankan banyak waktunya orang-orang. Mongko belajar disiplin itu adalah penting. Kalau memang tidak dimulai, apapun itu ketika jenengan disiplin, membuat apapun tersebut, sampean membuat pengajian apapun, pertama tekankan kedisiplinan yang ada. Disiplin untuk istiqomah. Ora usah rok-rok asem. Yang membuat sulit itu karena rok-rok asemnya. Kalau memang belum siap, ndak usah. Biar apa? Ben ora ditien paling ya rok-rok asem kan ngoten. Apapun itu, kalau memang jenengan merasa belum mampu itu lebih baik jangan dulu. Sampai betul-betul bahwasanya sampean bisa apa ndak untuk itu semuanya. Yang kedua, pendidikan di pondok kita ini adalah bagaimana Abah mendapatkan keilmuan waktu mondok di Krapyak dulu di Mbah Ali itu adalah dari suatu tirakat, dari suatu khidmah. Ketaatan Abah dengan Mbah Ali itulah yang merasa dan dirasakan oleh Abah keilmuan tersebut ditransfer dari seorang guru kepada murid. Maka karakter pendidikan di pondok kita Margosono ini adalah karakter satu mengajarkan bagaimana disiplin walaupun belum bisa 100% ya. Yang kedua, tidak meninggalkan adanya apa? Tirakat. Walaupun modern seorang mahasiswa, tapi tirakat orang ditinggal no. Dan yang terpenting itu adalah mempunyai tata krama di dalam keberlangsungan untuk mendapatkan ilmu yang bukan hanya sekedar ilmu tapi ilmu yang nafi, yang barokah. Jadi maka karakter itu kalau memang jangan padukan di pondok ini ya insya Allah. Jadi walaupun sekarang belum kelihatan nanti di masyarakat. Yang membedakan itu nanti di masyarakatnya. Kenapa yang dari pondok-pondok dahulu yang pinter-pinter ya, pas waktu mondok liting sampean terlihat begitu menonjolnya kepandaiannya, kecerdasan otaknya, tapi ketika di masyarakat kok berbeda. Dan inilah yang akan menunjukkan dan akan tampak karakter ini karena pengaruh tirakatnya, pengaruh khidmahnya di pondok dulu. Jadi kadang-kadang sing lakoni iku bingung. Sing lakoni iku bingung. Ya Allah, kayak dipaksa. Kayak dipaksa supaya iso kaya ngono. Dipaksa. Jadi dia merasa tidak pede dengan itu semuanya, tapi orang-orang melihatnya bahwasanya membutuhkan itu semuanya. Jadi nang kono waktu sehingga ora ono waktune blas. Ya Allah. Padahal waktu mondok masih banyak yang di atas dari orang tersebut, kepandaiannya, kejeniusannya, kecerdasannya, ya
dan semuanya masih banyak. Tapi di masyarakat, tapi kenapa dia lebih dibutuhkan di masyarakat? Ini yang terpenting. Ngeten nggih. Kadang-kadang ana wong kepingine nang kono iku dadi supaya nang kono iku wis dibutuhno masyarakat. Tapi pangeran orang ngersakno sing kaya ngono. Kangelan. Karena apa? Karena ketika dia belajar dulu tidak menetapi syarat menjadi orang yang seperti itu. Untuk menjadikan orang-orang sing nang kono dibutuhkan di masyarakat tidak seperti itu. Tidak menetapi syarat. Dadi krana nang kono iku tata kramane ora ana, khidmahe ora ana, tirakate ora ana, sehingga ilmune nang kono iku hambar. Dirasakan masyarakat ketika disebari uyang ora iso ngrasakno. Beda dengan mereka yang di dalam mondoknya itu mendapatkan sesuatu sing nang kono iku masyarakat bisa merasakan butuh dengan keilmuannya tersebut. Sampai kadang-kadang gak ngerasa ya Allah. Sampai bingung, aku biyen mondok biasa-biasa. Tapi nang kono kok ya sambutan masyarakat kok luar biasa. Sambutan masyarakat luar biasa. Ngeten, nggih. Jadi yang menunjang keberlangsungan itu ada banyak faktor. Cuma faktor yang paling terlihat itu satu, bagaimana khidmah sampean anggone pondok. Itu faktor yang terlihat. Bagaimana ketaatan sampean di pondok, itu yang terlihat. Dan didukung oleh faktor orang tua jenengan. Faktor dari doa orang tua sampean dan faktor perilaku sampean kali wong tuane sampean. Mungkin faktor inilah yang membedakan satu dengan yang lainnya. Nek masalah belajar kabeh iso kuliah, kabeh iso nang kono ngaji bareng-bareng, tapi ketika masalah-masalah untuk berkhidmah, masalah nang kono itu taat nang gone wong tua, ini adalah masalah atau pekerjaan yang dilakukan individual. Orang mungkin terus kabeh-kabeh ayo bareng-bareng nang kono enggak bisa. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang individual mau menjalankan apa tidak. Makanya ini kadang-kadang kula niku kadang-kadang nggih berbes mili nek kula niku berbes mili. Berbes mili ki ngrasakno getune mondok biyen kok ya ora gelem maksimal, mek gitu tok. Tapi ya tetap bagaimanapun merasa bersyukur dan selalu bersyukur. Kadang-kadang merasakan bahwasanya waktu-waktu saya itu habis alias waktu itu tidak banyak kecuali nang kono itu dalam satu tempat ke tempat yang lain untuk selalu belajar atau ngajar. Antara belajar dan ngajar yang penting manfaat lah menurut saya. Dan saya renungi itu faktor apa yang menyebabkan seperti ini? Ini adalah menceritakan sesuatu yang mungkin bisa sampean tiru. Dan ini bukan maksud apapun, ini adalah tahaddus binikmah. Tahaddus binikmah. Ketika dari satu terus mencolot ke tempat yang lainnya, ya walaupun tidak bisa sebagaimana mereka yang tapi tetap ya nang kono iku waktu-waktunya ini banyak saya lakukan untuk belajar dan mengajar. Dan mungkin dengan itulah bahwasanya pangeran maksa saya untuk selalu belajar. Belajar dari jenengan semuanya, belajar bagaimana memahami karakter jenengan semuanya, bagaimana memahami ya untuk menjadi seorang pendidik itu bagaimana, mensikapi satu sikap anak didiknya dengan yang lainnya. Itu menurut saya adalah pembelajaran karena tidak mudah untuk menyelami karakter, itu tidak mudah. Dan rata-rata ketika memberikan pengajaran yang dimulai dari sentuhan hati akan diterima oleh hati. Pembelajaran yang diawali dari hati akan sampai nantinya
kepada hati. Ini saya rasakan bahwasanya ini tidak lepas ketika di pondok dulu, yang saya katakan bahwasanya saya lebih mengutamakan adanya saman wa ta'atan. Yang kemarin pengajian saya katakan bahwa saya ceritakan, saya tidak pernah tawar menawar ketika sesuatu tersebut ada pilihan antara tidak taat dan taat, maka saya akan memilih saman wa ta'atan apapun resikonya itu. Dan tidak pernah berpikir dan mempertimbangkan resiko apapun. Nek mantep, tetap mantep nanggone guru. Begitu saja saya. Samaan wa ta'atan. Dan tidak pernah satu mempunyai pikiran yang macam-macam terhadap guru-guru saya, tidak pernah. Makanya bahwasanya saya berusaha tidak ingin tahu dengan kekurangan-kekurangan guru saya. Dan alhamdulillah oleh Allah selalu ditutupi. Apapun kekurangan-kekurangan guru saya, baik yang melalui saya lihat atau saya dengarkan dari orang lain, tidak pernah di situ itu saya banyak mendengarkan kekurangan-kekurangan itu. Maka saya dimudahkan oleh Allah untuk tidak mengetahui kekurangan-kekurangan guru saya yang menjadikan diri saya itu ragu. Satu. Sehingga saya bisa betul-betul menjadikan guru saya itu adalah seorang yang bersih, yang tidak mempunyai kekurangan apapun. Ini penting ya. Yang kedua, karena taat atau berusaha menjadi orang yang birrul walidain, inilah yang bisa menjadikan perubahan-perubahan di dalam kehidupan yang ada. Intinya ngoten istilahnya, dalam intinya oleh ridane wong tuwa. Walaupun belum bisa menjadi seorang yang spesial, menjadi orang yang baik ya, tapi berusaha menjadi baik ya nanggone wong tuwa. Jadi berusaha bagaimana orang tua itu selalu di dalam setiap melihat saya itu adalah selalu mendoakan kebaikan-kebaikan kepada saya dan selalu memberikan ridhonya kepada saya. Berarti setiap langkah-langkah saya ini istilahnya ketika orang tua saya ridho, maka otomatis Allah juga ridho dengan saya. Maka baru mungkin sekarang inilah saya rasakan itu semuanya. Memang berat setiap ujian. Ketika saya berkumpul dengan wong tua, dengan moro tua, itu kan berat. Tapi apapun itu, saya rasakan kalau memang tidak begitu, saya tidak akan nangkuniku dadi wong sing nangkuniku dideleh kalian pangeran nangkuni wong sing ngajar lan belajar. Maka dua faktor inilah yang menurut saya yang bisa menentukan, yang bisa menjadi kunci sampean ini mendapatkan sebagaimana apa yang saya rasakan. Mendapatkan sebagaimana apa yang saya rasakan. Karena banyak sing nangkuniku kepengin mulang tapi sing diulang ora gelem. Sing diulang ora gelem. Akeh to. Sakjane waktu ku kosong kepengin mulang tapi sing diulang ora ana. Mosok atene nanggone iku ya. Mulang nanggone barang gaib ya ora. Ana sing nanggone iku ora gelem mulang tapi dipaksa mulang. Karena apa? Ya itulah. Jadi faktor-faktor yang menjadikan itu semuanya mumpung sampean masih ada waktu, ada kesempatan, tanamkan di dalam kehidupan sampean. Ngeten lho, nek sampean ora oleh ilmu manfaat, ilmune sampean ora manfaat, sing rugi ora sampean tok. Wong tua sampean rugi, saya sendiri. Wong tua sampean yang di sini juga merasa rugi, ngoten lho nggih.
Mongko ayo bareng-bareng bagaimana supaya di situ titik temu itu bisa nangkun iku podo-podo nangkun iku sampean bisa memenuhi syarat menjadi anak-anak yang nantinya ilmunya manfaat dan barokah. Ngoten nggih. Jadi titik temu itu harus ditemukan. Orang melangkah dewe-dewe gurune sampean duwe karep sampean tapi sampean ora karep nang kono. Jadi itu, maka harus titik temu itu harus ditemukan. Biar apa? Biar sejalan. Baru bisa nanti tidak ada satu pun yang dirugikan sampean ora rugi, ya. Nanggone pondok pisah wong tua sakmono suwene ora rugi, ya. Sing nang kono mulangi sampean sing bendina nang kono iku ya memperhatekno sampean ora rugi. Wong tua sampean yang mempunyai harapan ketika melahirkan sampean ingin menjadi anak-anak, ya punya anak yang soleh solihah juga tidak merasa rugi dengan itu semuanya. Ini penting, ya. Jadi makanya para sahabat-sahabat dahulu karena dekat dengan sumbernya dengan Rasulullah, hanya melihat Rasulullah saja keimanan ini sudah kembali lagi. Mongko itu kadang-kadang kita itu nek ketemu kiai-kiai sepuh ngoten wis mboten didhawuhi mboten sowan tok wis meneng tok. Masyaallah. Waras ati niki waras. Karena apa? Dadi krana sing disowani sing dipethuk niku waras. Nah, kadang-kadang ketemu kiai-kiai muda sing nang kono niku isine nang kono melihat dunia saja, melihat jabatan saja. Kadang-kadang awak-awakan metu teko kono malah bingung. Karena apa? Apa yang ada di hati ini akan memancarkan, akan terpancar kepada mereka-mereka yang ada di sekelilingnya. Sing nang kono iku oleh eling nang ngone pangeran, nguwasi tok lho jenengan iku diajak eling nang ngone pangeran. Niku penting. Jadi yang membedakan mana mulane ana kiai nang kono kiai akhirat, ana kiai dunya. Mulane nang kono iku ini yang membedakan hati kita ini. Bagaimana ketika bertemu dengan beliau, rasa kita bagaimana, ya. Nah, kadang-kadang yang membuat besar itu kan media. Yang membuat besar itu adalah media. Padahal biaya-biaya tapi dibuat besar oleh media sehingga menjadi orang yang seakan-akan besar. Padahal menjadi orang-orang yang besar gitu kadang-kadang itu nangis. Menurut saya itu nangis karena apa? Ketidakcocokan dengan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukannya. Nangis kadang-kadang. Jadi maka yang bagaimana kita itu menghidupkan hati kita dengan senantiasa di situ itu adalah membiasakan untuk selalu berusaha eling nanggone pangeran. Bagaimana ketersambungan hati kita untuk selalu bisa nyambung nanggone pangeran. Mongko niku nek zamane sahabat ketemu kalian Kanjeng Nabi sudah memperkuat di dalam keimanan para sahabat. Mongko kita yang jauh dari eranya Rasulullah maka harus berusaha sendiri bagaimana supaya keimanan kita ini tetap bisa tebal, tetap nangkunu konsisten dengan itu semuanya dengan menjalankan resep-resep apa yang diresepkan oleh Rasulullah. Ala azillukum ala ma yamkullahu ta'ala bil khotoya. Awakmu gelem tak duduhi sing nang kono iku iso nglebur nanggone kesalahan-kesalahan. Ketidak bisa menikmati kita di dalam kehidupan ini. Satu karena faktor dari dosa-dosa kita. Ketika kita semakin banyak dosa-dosa itu, maka hati kita ini akan semakin gelap. Dan kegelapan hati inilah yang paling membahayakan. Tidak akan bisa merasakan adanya syukur nanggone pangeran, tidak akan pernah ingat untuk itu. Karena apa? Ini gelap. Banyak kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita perbuat ini membuat dunia itu semakin sumpek. Dunia semakin sumpek. Sehingga kadang-kadang hati sing yang gelap inilah yang menjustis semuanya itu akan menjadi gelap. Sak padang-padangin dunia, tapi nek atine sampean gelap akan dadi sumpek kabeh.
Saapi-apike apa wae sing sampean temoni nek atine sampean ora apik, sampean akan menilai menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya. Ketemu kanca sampean. Ya, nang kono kadang-kadang kanca sampean nang kono iku ngantuk, kanca sampean nang kono iku ora nyopo sampean sebabnya kanca sampean lagi telepon. Nah, krana sampean atine elek, sumpek sisan. Oh, sombong saiki ya. Nang kono ora tau gelem nyopo. Disalahna terus. Kadang-kadang, nggih. Kadang-kadang mestine betul menjadi sesuatu yang salah, apa maneh gawe kesalahan. Mongko ketika kita mempunyai hati yang baik, maka akan selalu menjadikan apa yang kita lihat itu menjadi sesuatu yang baik. Saelek-eleke sing apa sing kita wasi akan dikelola menjadi sesuatu sing apik. Itu mesti. Karena apa? Maka harus kita benahi dulu hati kita ini. Sehingga bisa melihat apapun di situ adalah melihat makhluk Allah yang menjadikan kita bisa bersyukur. Alhamdulillah. Dikai kanca sing modele macam-macam, ana sing diantar jeplak, ana sing nang kono iku ya ora nek dirasakno kan model kan macam-macam. Dadi ana sing nang kono iku penggaweane kanca niku gawe guyon tok iki ana sing model nang kono iku gawe lara tok ya ana. Tapi nek atine apik dilarono ki apa tidak akan pernah merasa tersakiti itu semuanya. Nah, karena hati ini yang kadang kurang luas untuk nguyahi iku kabeh sehingga gampang nang kono iku terkontaminasi dengan adanya asine kesalahan-kesalahane liyane. Nek atine segoro dikei banyu apa wae tetep nang kono tidak akan mengubah dari rasa air tersebut. Tapi nek atine cuma sakal apa iku banyune cuma sak kolam tok nang kono dikei tiner, dikei nang kono iku ya dadi gampang berubah. Maka bagaimana usaha kita untuk menyegorohkan nggih? Nyegorono nang gone hati kita. Ben jembar kabeh. Gak ora gampang nang kono iku duweni rasa sing nang kono iku yang bisa menjadikan kita mendapatkan dosa. Ya, yang menjadikan kita jatuh di dalam dosa atau nang kono iku dadi menilai orang dengan nilai yang kurang betul dan yang lainnya. Butuh nyegoro atine. Jadi dibutuhkan waktu untuk menjadikan apa itu hati yang dewasa. Jadi hati yang dewasa itu untuk mendewasakan hati itu membutuhkan waktu, banyak belajar dari kesalahan kancane, belajar dari nangkune itu ya lakune kancane, belajar dari kebaikan-kebaikan teman. Tadi untuk apa itu mendewasakan hati adalah membutuhkan waktu. Tadi waktu itu ada yang akan menjadikan oh begini ya. Itu adalah ndak bisa secara nangkune iku apa iku nangkune iku instan ndak akan bisa. Butuh waktu. Kadang-kadang ketika kita sedang jatuh, mungkin waktu itulah kita harus belajar dari kejatuhan tersebut. Jadi saat seperti ini sebagaimana ora usah dibuat besar. Ya. Ora usah dibuat besar. Yang membuat besar itu media. Kenapa saya sering apa itu jarang sekali mengungkit masalah yang saat ini terjadi itu kenapa? Bukannya saya itu apa itu napa niku cuek dengan itu bukannya saya itu terus nangkun niku tidak peduli dengan itu bukan, sangat peduli sekali. Rasa kepedulian saya dengan mensikapi adanya ya kejadian saat ini yang lagi membingungkan atau apa itu dengan tidaknya saya berbicara dan mengangkat tema-tema seperti itu akan memberikan kedamaian. Tidak membingungkan, tidak seakan-akan membuat besar. Karena Allah tidak menghendaki seperti itu. Allah hanya menghendaki bagaimana besarnya Allah, bagaimana apa itu kebesaran Allah tetap nangkin menjadi yang utama. Ini perlu jenengan camkan, nggih. Kenapa seakan-akan
Masalah ini menjadi besar sekali. Bukankah kita ini oleh Allah selalu nangkunu ditutup-tutupi oleh Allah? Ditutup-tutupi maksudnya begini. Kita tidak ditunjukkan kapan kita akan mati. Hanya dikasih tanda-tanda akan kematian tersebut. Dan itu tidak semuanya orang mendapatkan tanda-tanda akan kematiannya. Apa tujuan Allah tidak memperlihatkan itu semuanya? Tidak memberikan kabar awakmu mati kurang seminggu. Tidak ditunjukkan sebagaimana itu. Karena Allah menghendaki bahwa saya menginginkan kehidupan ini tetap berlangsung sebagaimana semestinya. Masih bisa tersenyum, masih bisa di situ itu berkumpul, masih bisa menikmati kehidupan-kehidupan yang lainnya. Karena apa? Rahmannya Allah tidak menunjukkan kapan ajal kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditunjukkan karena apa? Allah menginginkan kehidupan di dalam kehidupan masyarakat ini, ya, hamba ini adalah kehidupan yang normal, ya bisa tersenyum. Andai kata jenengan dikabari atine mati kena corona ngoten. Nuwun sewu, ya. Apakah sampean mau tersenyum? Mungkin jauh-jauh 1 bulan sebelumnya sampean nang kono iku wis mantep nang ngene pangeran tok. Wis ora gelem kumpul kanca-kancane. Andai kata seperti itu, bagaimana keadaan dunia ini bagaimana? Bukan dunia. Apa itu gambaran kecil saja. Bagaimana gambaran di pondok terus kabeh manggon nang kamar dhewe nyekel tasbih kabeh. Nyekel tasbih kabeh wis ora ana sing butuh mangan, ora ana sing takon mangan, wis ora tasbih wae jak makan teng wis padha melayu kabeh sing. Apakah asik kehidupan seperti itu? Tidak akan asik. Maka Allah tidak menunjukkan seperti itu semuanya supaya sampai bisa hidup dengan normal. Yo kadang kuyon, yo kadang nangkun iku bingung dan yang lain biasa. Inilah. Nah, kenapa? Seakan-akan saat ini adalah sesuatu yang besar. Apakah kita lupa dengan karunia-karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita? Menginginkan kita menjadi orang-orang yang biasa di dalam kehidupan ini. Maka pentinglah kita itu banyak bertafakur mengenai itu semuanya. Khawatir boleh tapi tidak berlebihan. Nek bolak-balik sampean bahas, inilah yang akan menjadikan sesuatu seakan-akan. Makanya ketika saya ditanya, yang penting anak-anak sekarang di pondok, ya di sini merasa aman sebagaimana tidak pernah ada apapun. Ya, daripada nanti di rumah semuanya akan sebagaimana kita terjun di media perang, tapi tidak tahu musuhnya itu bagaimana. Yang kita hadapi siapa tidak tahu. Ya, kan bingung dewe. Lebih baik ketok musuh baru kita itu musuh ora ketok. Apakah Allah tidak bisa merubah itu semuanya? Mudah sekali. Apakah setiap orang yang kena itu mati? Tidak kan? Allah yang punya kuasa itu semuanya. Maka untuk apa itu menguatkan imun dan iman kita, satu bahwasanya yaitu takwa nanggone pangeran, iman nanggone pangeran, yakin nanggone pangeran, itulah yang akan menguatkan kita semuanya. Nah, sampai salaman terus nangkono yakin wah virus, nah inilah yang akan menyebabkan sampean repot. Yakin nang pangeran luwih kuasa itu semuanya. Yang penting saya berusaha secara maksimal, berhati-hati secara maksimal. Setelah itu kita pasrahkan dengan pangeran. Pangeran iku nek ngekeki apa-apa itu sesuai dengan kekuatan kita. Kita dikasih mata, ya urusannya ambek mata. Sedangkan virus itu di luar mata kita. Kita tidak akan mampu untuk menghindar dari itu semuanya. Tidak akan bisa mampu. Maka urusan sing ora ketok kita kembalikan nang pangeran. Urusan sing ketok ambek kanca-kanca itu urusan meripat kita, mongko itulah urusan kita. Maka kita buat sebagaimana sesuatu yang biasa. Jadi tidak akan mungkin Allah itu memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang diberikan oleh Allah. Jadi sing ora ketok kita pasrahkan nang pangeran. Inilah yang akan menguatkan keyakinan kita, membuat imun kita selalu happy terus, ya. Nah, jadi semakin kuat ya kehidupan kita. Jangan terus semuanya dikelola semuanya, bingung dewe kita itu.
Ojo sampai nang niku faktor kepanikan itulah yang membuat kita semakin lemah. Nggih. Boleh kita berhati-hati, tapi jangan berlebihan. Mbak nih, sampean sendiri kan mungkin sudah mendengar. Tadi dulu itu ada bala, ada musibah kata niku. Wali ini pangeran kan macam-macam. Ada yang dikasih keistimewaan. Ada yang dikasih keistimewaan bahwasanya nangkone iku apa ae sing kating diturunno pangeran nanggone donya iku, nanggone daerah iku mesti harus melalui orang itu. Iku waline pangeran. Dilalah diturunno wabak, balak, nggih. Penyakit ngoten niku nggih. Biyen niku taun istilahnya ngoten. Dadi penyakit sing nang kono isuk lara karo ana sebabe mati. Ya mungkin kayak begini, tapi kan enggak sebagaimana sekarang yang dibuat besar oleh media-media yang ada. Jadi isuk ora ana sebab ora sore wis ora ana. Bengi ora ana jagongan isuk wis ora ana. Iku wis biasa. Nah, ngoten niku terus nemoni ambek waline pangeran iki ditakon. Apa nanti aku diperintahno pangeran nang kono ya temurun nang gone daerah kene. Terus sing kon karepno, aku bakal nang kono iku ya korbanku sesuk akeh mek 1000 tok. Korbanku 1000 tok. Dadi terus nang kono ana model sing nang kono taun sing model kaya ngono isuk. Isuk ora apa-apa sore mati, sore ora apa-apa isuk mati. Ngoten niku wong panik. Sampai korbannya itu lebih dari 1000. Bareng nang kono iku taune wis mari tugase nang kono iku nemoni ku maneh wis mari tugasku. Jarine awakmu nang kono korbane mek 1000, saiki kok lebih teko 1000. Lho, aku ditugasno pangeran iku mek wong 1000 tok sing kena taun. Sing kena nang kono iku wabah itu cuma 1000 tok, liyane krana panik. Dadi melok mati dhewe-dhewe. Ora usah, dadi kondisinya lemah. Dadi lara bukan karena taun tersebut, bukan karena wabah tersebut. Maka kita tidak alasan untuk panik itu semuanya. Semampu kita bahwasanya media apapun itu Allah menghendaki itu semuanya, bahwasanya kemampuan kita adalah dengan mata kita. Ya, yang lainnya kita pasrahkan dan yakin nanggone pangeran. Dan keyakinan itulah yang betul-betul akan menjadikan bahwasanya iman kita ini adalah tetap nang kono itu dijaga kalian pangeran. Jadi nggih ngoten iki. Nek nang kono dosa-dosane nang kono iku ya mungkin kesusahan-kesusahan ini adalah hikmahnya nanti banyak hikmah lah nggih. Jadi banyak hikmah untuk itu semuanya. Dadi ini awakmu nek gelem ya tak duduhe iki mau sing iso ndadekno dosa-dosa di ngapura kalian Allah, kesalahan-kesalahan nang kono itu dicatat minimalisir di apa itu dicatat minim kalian pangeran. Terus derajatmu munggah. Qaulu bala ya Rasulullah, isbaghil wudu fis sibrat. Dadi sempurnakno wudu. Waktu-waktu sampean ora seneng nanggone wudu. Dadi waktu-waktu ora seneng itu waktu gimana? Waktu di mana sampean tidur dalam keadaan yang dingin sampean dikongkon wudu, tapi ora sekedar wudu, diambil pokok-pokoknya tidak secara sempurna. Jadi oleh wudu secara sempurna bagaimana? Kesunahan-kesunahan wudu itu kita jalankan. Mungkin selama ini kita di dalam wudu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya apa itu masalah yang saat ini mungkin kita diingatkan. Kita wudu itu sekarang itu jarang sekali orang yang di dalam berwudu itu mengikuti sunnah-sunnah secara keseluruhannya, jarang. Diambil pokok-pokoknya. Bahkan kadang ora kumur iku akeh. Ya ora kumur, ya ora cuci tangan dulu. Nanti sunate kesunahan-kesunahan termasuk kan cuci tangan itu kesunahan. Membersihkan tangan dulu sebelum dibasuh. Ini kan kesunahan. Nah, sekarang yang dikhawatirkan belum apa-apa terus langsung ngusap gini ini kan ya. Jadi Islam mengajarkan bahwasanya kesunahan di dalam wudu untuk membasuh dulu kedua tangan kita. Apalagi bangun tidur. Nek tangi turu iku sampean ora ngerti parkir nang di tangane sampean. Ya, parkir nang kono iku nang kecangkemit kancane sampean, apa parkir nang gone alate sampean, utawa parkir nang burine sampean gak ngerti, ngono.
Sampean turu, ngoten terus marini tangi turu terus ayo kosok-kosok ngoten. Nah niku kaya ngoten. Islam tidak seperti itu, tangi turu dan kono nek atine wudu ora langsung kumur ora, dicuci dulu. Dicuci dulu kedua tangannya. Baru nang kono nyesep banyu irung disesep. Baru nang kono ya kumur dalam keadaan apa? Ini adalah bersih. Walaupun kita tidak tahu masih ada nang kono itu virus ada kuman, enggak urusan kita. Karena yang penting sesuatu yang tidak terlihat ini kita sudah berusaha meminimalisir itu semuanya. Tidak semuanya virus itu jahat. Ada sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada kuman yang dibutuhkan oleh tubuh, enggak dibutuhkan yang cuma gudik itu. Gudik itu ada yang dibutuhkan. Tapi sebetulnya itu adalah apa mempermudah kita nanggone pangeran. Mas, kadang-kadang jam 3 itu ditangek niku ora iso tangi. Tapi nek nangkon pas gawatel kuwabe takhir sampean tangi ya Allah jam 3. Sebab sampean kukur-kukur sebab gawatel kabeh ditangekno wae pangeran. Oh berarti penyakit nangkon niku penyakit alarm. Ngoten nggih. Nek jam 3 mesti tangi krana kukur-kukur. Nah ini kadang-kadang kula niku ngrasakaken niku kadang Mas. Gatel krana apa to? Dadi krana nangkon niku wis nangkono alarm liya-liyane gak mempan. Alarm HP wis ora mempan, alarm nang kono iku jam wis ora mempan, alarm saiki kayak alarm pangeran gatel ya. Nek wae jam iku mesti gatelan mesti berarti nang kono nek atine apik alhamdulillah. Nek atine elek ngersula ya Allah gak iso turu blas rasane ngoten. Dadi dibersihkan tangan kita dulu ini untuk membasuh itu semuanya. Isbagil wudu fi sibrat. Dadi disempurnano. Ketika membasuh ini ya Allah eling nanggone dosa-dosane. Tapi selama kita sekarang ini wudu, saya kira untuk bisa menembus hati kita ini kesulitan. Wudu hanya sekedar ritual wudu saja tanpa adanya menyertakan di dalam batin kita di dalam berwudu tersebut. Ini rata-rata ditinggalkan. Padahal ketika seseorang wudu menyertakan apa yang di dalam hatinya, ini akan bisa mempermudah di dalam dia akan menjalani kebaikan-kebaikan amalia sing apik nanggone perjalanan hidupnya tersebut. Nek wong wudune apik terus akhir nang kono atine alus, atine lan pikirane iki gampang eling nanggone pangeran. Jajal coba sampean mulai saiki wudu sing nang kono iku wudu bukan hanya sekedar zahir, sak hakikate. Sak hakikate. Dadi sak hakikate atine ya diwudoni, zahir ya diwudoni. Di bareng jajal kehidupan sampean ada perubahan apa ndak? Saya yakin akan menemukan perubahan-perubahan sebagai seorang muslim yang betul-betul muslim yang idaman. Ya. Bukan hanya sekedar namanya yang muslim, tapi betul-betul muslim yang mempunyai perilaku yang baik. Karena tumbuh dari adanya permulaan itu tadi yaitu dengan berwudu. Coba sing asal karakternya keras, karakternya nangkum ora kompromi dan yang dengan berwudu dengan hati ya hatinya diwudoni, dhahire diwudoni, maka dijaga oleh Allah. Apalagi di saat-saat yang di situ itu adalah di saat kita itu malas wudu, ya malas wudu. Wasabri alal makarih, berarti sesuatu yang kita senangi waktu senangi. Wa kasratul khata ilal masjid, akeh lakune sampean nglangkai nanggone masjid, nanggone musala, nanggone pondok. Itu bagian dari ibadah sampean. Monggo dikembalikan lagi. Sespesial apapun ibadah kita. Dadi mbu sembahyang, mbu tahajud, mbu maca Quran, mbu belajar. Tapi kalau memang dengan hati yang tidak betul, maka langkah-langkah kita tidak akan ada nilainya. Tapi kalau memang hati kita betul, hati yang waras, langkah-langkah kita ditoto. Eling nanggone pangeran karena sudah mempunyai wudu sing apik, akhirnya gampang eling nanggone pangeran ya Allah. Niat aku nang kono ndelok ilmu, niat aku nang nggone musala nekani jamaah. Jadi semuanya disandarkan nang nggone pangeran karena apa? Ini sudah mulai terbuka. Ya, atine mulai terbuka. Jadi wa kasratul khata ilal masjid wa antidhari sholati batas sholati. Jadi sampean
Saya kira nang kono itu belum merasakan menunggu waktu sholat dengan sholat yang lainnya. Jadi mulanya kalau kita bayangkan kalau memang di manaqib Sultan Ali Abdul Qadir Jailani kan ngoten. Dadi wudu subuh itu kalian wudu isya. Ini arek saiki ngarani iya nek wudune jam setengah papat niku salat isyae ngoten. Dadi kari subuhne tok. Arek saiki dikandani yo ngeyel. Arek saiki dikandani yo ngeyel. Dadi awalul waktu dadi isyae nggih tetap sesuai dengan waktu itu. Tapi Abdul Qadir Jailani terjaga dari wudunya terjaga. Kula wingi niku ngoten. Lunga nang Surabaya. Dadi lunga nang Surabaya iku kula niku mboten ngertos. Nek diperhatekno ambek kanca iku ora ngerti. Dadi wingi nang Surabaya niku diperhatekno terus sampai kanca mulai berangkat numpak bis niku diperhatekno. Kula berangkat mriki sak sampunipun salat zuhur jamaah. Sak sampun salat zuhur jamaah niku terus manggi tamu. Terus berangkat ngebis mboten ngerti ambek kanca iku diperhatekno. Sampai teko Surabaya niku maghrib. Kula langsung salat. Sampai acara selesai sekitar jam 1. Mboten ngerti kula niku nang kono niku nang jeding ya ora tumpon blas. Dia akhirnya nang kono mengungkapkan itu setelah sampai di Arjosari. Sampai ngopi ku di Arjosari. Cek Gus, aku kok ora ngerti sampai nang jeding blas. Padahal aku mulai leren nang gone Pandaan. Ya nang kono iku aku nang jeding pisan. Sampai ora nang jeding. Maghrib nang Surabaya, aku wis nang jeding sampai ora nang jeding. Ya. Sampai mulai iki maulus. Lho sampai sak jane iku menungso apa ora? Nah sampean wasi ku menungso apa ora ngono. Sampean wasi aku iku menungso apa ora ngono. Dadi nang kono wudu dhuwur sampai subuh. Wudu dhuwur sampai subuh. Dadi sampean iku nang kono jaga wudu iku mulai teko perjalanan teko Malang sampai teko Surabaya balik nang Malang lagi sampai sik duwe wudu. Lah lamun aku gak duwe wudu terus aku sakit salat, mau saat ini ngimami sampean. Ya. Dadi enak nikmat. Sudah membiasakan dengan adanya dawamul wudu itu nikmat. Sampai godek-godek. Dadi sampean niku mau tak jak lunga iki termasuk mau ngoreksi terus apa yang tak lakoni iki ngoreksi. Dadi ngombe banyu putih ya padha sak botol-botole nang kono iki ya padha wae. Tapi kok aku bolak-balik nang jeti sampean ku ora jarine. Ya aku iku ya gawenane pangeran, ya nerima apa jarine pangeran lah aku ngono sapa jarine pangeran. Dadi nah, Abdul Qadir Jailani waline pangeran. Kula lak mboten. Waline pangeran. Apa ora luwih gampang? Untuk mengikat waktu dari satu waktu ke waktu gak luwih gampang maneh. Wong kita orang biasa saja bisa kok. Apa maneh waline pangeran ngoten lho nggih. Kan ngoten. Secara logikanya kan ngoten. Secara logikanya itu ngoten. Secara logikanya. Jadi mulane niku jadi orang sing cepet mundak derajat itu termasuk sing dawamul wudu. Ora usah diketok-ketok terus dididik wudu. Sing penting nang kono iku ya piye? Nang kono piye carane nang kono sampean menjaga kesuciane sampean, suci nang kono iku ati sampean. Dan bukan hanya suci dhahire tok, atine ya belajar disucikno, ngoten. Supaya apa? Mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan. Bukan kelebihan itu yang kita tuju, bukan. Biar apa? Di dalam kehidupan itu kita bisa apa itu menemukan sesungguhnya tujuan dari kehidupan yang diberikan oleh Allah terhadap kita. Ngoten nggih. Dadi wong sing gelem kaya ngene iki wanti dari salati ba'da salati nunggu waktu salat saya. Badalikumur ribat. Maka orang itu adalah mendapatkan sesuatu beteng dijamin kalian pangeran. Mongko masalah balak ketika perjalanan nek sampean ndek wudu yo aman. Di tempat wingit apapun nek sampean mempunyai dawamul wudu aman. Ora amane krana kita niku nek ora wudu berarti nang kono itu apa itu satir penutup dengan Allah ini tertutup.
Nek kalau memang kita punya wudu, jarak dengan Allah ini dekat sekali. Dan kedekatan itulah yang menjamin bahwasanya kita itu dijamin keselamatannya oleh Allah. Ya, mongko duweni wudu iku ora ana rugine. Rugine cuma nang kono iku nek rugine ora gelem wudu tok men. Rugine ora gelem wudu tok. Mongko dibiasakan bagaimana keutamaan wudu itu adalah bisa kita ambil untuk diri kita. Mumpung sampean durung duwe bojo, ngoten lho nggih. Wis duwe bojo kangelane pol. Kangelane pol untuk dawamul wudu. Untuk dawamul wudu kangelane pol. Mumpung sampean durung duwe bojo, dibiasakan duwe dawamul wudu. Monggo nanti lah wajah sampean ya talak. Ya awetno, ya berseri-seri. Wis ya. Mas yo nang kono ireng wae tetep ireng manis. Bukan ireng nang kono gosong, bukan ireng manis. Coba sampean dawamul wudu 40 dina sampean nang kono iku nek wayahe batal wudu maneh batal wudu maneh sampai nek wayahe ngelilir nek nang kono wudu. Nah, niku wajah sampean niku setelahnya itu terlihat sekali sinarnya ya. Dadi ya talak. Dadi nyenengno wajahe. Qala al-Faqih radhiyallahu taala anhu haddatsani Abi rahimahullah bi isnadi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahman. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Monggo kita kinten Fatihah kagem guru kita Habib Husin sing sakmenika tasik dereng saged ngrawuhi rutinan niki kanten tasik dateng Jakarta. Napa masih dirawat di Jakarta. Mugi-mugi diparingi kesehatan kalian pangeran nggih. Diparingi napa niku segera dikasih kesembuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa ya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma ighfir lana dhunubana kama. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala. Wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min 'alil ilmi wa 'alil khair wa 'alit tuqa wa 'ali ibadikas shalihin al-'amin bi inna sulaimana qala muqimas shalah. Jazallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.